Selamat pagi Pak Jun dan teman-teman. Perkenalkan saya Angelis Kilai, NIM 18221413 dari kelompok D. Di sini saya akan membahas bagian akhir dari chapter 4, Ethical and Social Issue in Information System. Materi yang akan saya bahas akan diawali dari case study Interactive Session Organization Monitoring in the Workplace. Materi yang akan saya bahas ini bisa dibaca dari halaman 180 sampai 183. Studi kasusnya akan saya bagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah di mana klub sepak bola Blackburn Rovers asal Inggris yang mempekerjakan karyawan sebanyak 800 orang. Untuk mengoptimalkan karyawannya, dipasanglah perangkat lunak Spector 360. Perangkat ini akan merekam seluruh kegiatan yang dilakukan para karyawan. Dahulu, sebelum dipasang perangkat ini, karyawan menyalahgunakan internet perusahaannya untuk bersosial media, menjelajah web, dan menggunakan banyak bandwidth untuk mengunduh. Ben Heller, selaku administrator sistem senior di Blackburn, mengatakan bahwa Spector 360 telah memulihkan ketertiban, meningkatkan produktivitas, dan mengurangi aktivitas di aplikasi non-bisnis. Lalu kelemahannya apa? Kelemahannya adalah sesuai yang sudah saya katakan sebelumnya, bahwa perangkat lunak Spector 360 ini dapat merekam seluruh kegiatan yang dilakukan para karyawannya. Di balik kelemahannya, perangkat lunak ini memiliki kelebihan yang sangat menguntungkan karyawannya. Yang pertama adalah perangkat ini dapat memecahkan masalah karena mudah dilacak penyebabnya. Yang kedua, perangkat ini membantu klub tetap mematuhi Kartu Pembayaran Standar Keamanan Data Industri atau PCI. PCI memerlukan akses kartu kredit dan Spector 360 dapat melacak dan mencatatnya. Kasus yang kedua adalah Copeland v. The United Kingdom tahun 2007, di mana Miss Copeland mengaklaim bahwa privasinya dilanggar. Miss Copeland yang merupakan karyawan Carmarthenshire College mengklaim bahwa privasinya dilanggar, di mana perusahaannya dapat melacak semua data pribadinya. Kesalahan utama perusahaannya adalah tidak memiliki kebijakan penggunaan. Perusahaan dan karyawan harus memiliki kebijakan mengenai komputer apa yang dapat dan tidak diterima di tempat kerja. Manajer dapat melakukan disipliner jika seorang karyawan menggunakan peralatan yang tidak diizinkan dalam kontrak kerja. Sebenarnya, banyak perusahaan sangat fokus pada produktivitas karyawan dengan cara memblokir akses YouTube, Facebook, sosial media lainnya. Tetapi pemblokiran menyeluruh dari situs tersebut dapat menyebabkan masalah jika karyawan memiliki kebutuhan yang sah untuk mengakses. Bagaimanapun, pemblokiran semacam ini menjadi kurang efektif dalam peningkatan produktivitas. Pertanyaannya adalah, apakah Anda menganggap pendekatan yang diambil oleh Blackburn Rovers terlalu ketat pada karyawan, terlalu lunak atau tepat? Menurut saya, pendekatan yang diambil oleh Blackburn Rovers sudah tepat. Mengapa? Karena semenjak dipasangnya perangkat lunak 360 ini, membuktikan bahwa karyawannya dapat bekerja lagi lebih optimal, dan perangkat ini juga dapat melacak semua kegiatan karyawannya. Jadi menurut saya juga selama penggunaan internetnya ini secara positif, itu bukanlah masalah yang besar. Selain itu, manfaat yang diberikan kepada karyawan adalah yang terpenting. Seperti dalam pemecahan masalah, perangkat ini dapat melacak masalah yang terjadi pada saat itu dan dapat dipecahkan langsung. Dan yang kedua adalah membantu dalam pencatatan keuangan. Jadi karyawan tidak lagi harus bekerja keras seperti biasanya. Yang kedua adalah pertimbangkan 5 dimensi moral yang dijelaskan dalam teks, manakah yang terlibat dalam kasus Copeland v. The United Kingdom. Dimensi moral yang terlibat dalam kasus tersebut adalah Information Right, Privacy, and Freedom in the Internet Age, atau dimensi hak informasi, privasi, dan kebebasan di usia internet.
Privasi adalah klaim individu untuk dibiarkan sendiri, bebas dari pengawasan atau campur tangan dari individu atau organisasi lain termasuk negara. Teknologi dan sistem informasi mengancam klaim individu atas privasi dengan membuat pelanggaran privasi menjadi murah, menguntungkan, dan efektif. Sesuai dengan kasus yang terjadi dalam Copland v. United Kingdom, di mana perusahaannya dapat melacak data pribadi tanpa sepengetahuan yang bersangkutan. Hal ini dikarenakan tidak adanya kebijakan membatasi antara individu dan perusahaan. Pertanyaan yang ketiga adalah pertimbangkan skenario berikut ini. Putra Anda yang berusia 14 tahun bersekolah di akademi sepak bola. Saat di sana dia mendownload gambar yang tidak sesuai, yang kemudian dia jual ke teman-temannya. Dia tidak akan bisa mendownload gambar di rumah karena Anda telah menginstal software parental control. Siapa yang harus disalahkan atas kecerobohannya? Menurut saya adalah anaknya. Mengapa? Karena ia menyalahgunakan teknologi dan sistem informasi. Orang tua memasang parental control pasti memiliki tujuan tersendiri. Namun, anaknya menyalahartikan apa yang sudah dilakukan oleh orang tuanya. Pertanyaan yang terakhir adalah, mengapa masalah kesenjangan digital merupakan dilema etika? Karena kesenjangan digital dapat menyebabkan masyarakat kaya informasi, melek komputer dan terampil, versus sekelompok besar orang yang tidak memiliki informasi, buta huruf komputer dan tidak terampil. Atau lebih singkatnya adalah kesenjangan yang terjadi antara perseorangan dan kelompok masyarakat yang memiliki akses ke TI beserta kelengkapannya dengan perseorangan dan anggota masyarakat yang tidak punya akses ke TI dan segala perlengkapannya. Contoh konkretnya adalah kehidupan murid-murid di Papua. Jangankan mengenal internet, fasilitas listrik pun di sana tidak ada. Sekarang saya akan membahas tentang materinya. Saya akan melanjutkan materi yang sudah disampaikan oleh teman saya sebelumnya mengenai computer crime and abuse. Computer abuse atau penyalahgunaan komputer adalah tindakan yang melibatkan komputer yang mungkin tidak ilegal dan dianggap tidak etis. Contohnya adalah popularitas internet dan email telah mengubah salah satu bentuk penyalahgunaan komputer, spamming, menjadi masalah serius bagi individu dan bisnis. Yang kedua adalah spam. Spam adalah email sampah yang dikirim oleh suatu organisasi atau individu ke khalayak massal pengguna internet yang tidak menunjukkan minat pada produk atau layanan yang dipasarkan. Pelaku spam cenderung memasarkan pornografi, penawaran dan layanan curang, penipuan langsung, dan produk lain yang tidak disetujui secara luas di sebagian besar masyarakat beradab. Selanjutnya adalah employment, trickle-down, technology, and re-engineering job loss. Pekerjaan rekayasa ulang biasanya dipuji dalam komunitas sistem informasi sebagai manfaat utama dari teknologi informasi baru. Di tahun 2011, beberapa ekonom telah membunyikan alarm baru tentang informasi dan teknologi komputer yang mengancam pekerjaan kelas putih kelas menengah selain pekerjaan pabrik kerah biru. Eric Brian Jolson dan Andrew P. McCabe berpendapat bahwa kecepatan otomatisasi telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir karena kombinasi teknologi termasuk robotika, mesin yang dikendalikan secara numerik, kontrol inventaris terkomputerisasi, pengenalan pola, pengenalan suara, dan perdagangan online. Satu hasilnya adalah bahwa mesin sekarang dapat melakukan banyak pekerjaan yang sebelumnya disediakan untuk manusia, termasuk dukungan teknis, pekerjaan pusat panggilan, pemeriksa sinar X, dan bahkan tinjauan dokumen hukum. Perencanaan yang cermat dan kepekaan terhadap kebutuhan karyawan dapat membantu perusahaan mendesain ulang pekerjaan untuk meminimalkan kehilangan pekerjaan. Yang selanjutnya adalah equity and access, increasing racial and social class cleavage. Sebelum kita membahas materi ini, kita akan dihadapkan pada pertanyaan,
Apakah setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi di era digital? Akankah kesenjangan sosial, ekonomi, dan budaya yang ada di Amerika Serikat dan masyarakat lain dapat dikurangi dengan teknologi sistem informasi? Atau akankah perpecahan ditingkatkan, memungkinkan yang lebih kaya menjadi lebih baik dibandingkan dengan yang lain? Pertanyaan tersebut belum sepenuhnya terjawab karena teknologi sistem terhadap berbagai kelompok masyarakat belum dikaji secara menyeluruh. Yang diketahui adalah bahwa informasi, pengetahuan, komputer, dan akses ke sumber daya tersebut melalui lembaga pendidikan dan perpustakaan umum tidak tersebar secara merata. Beberapa penelitian telah menemukan bahwa kelompok miskin dan minoritas di Amerika Serikat cenderung tidak memiliki komputer atau akses internet online meskipun kepemilikan komputer dan akses internet telah meningkat dalam 5 tahun terakhir. Kesenjangan digital atau digital divide telah dapat menyebabkan masyarakat kaya informasi, melek komputer dan terampil versus kelompok besar orang yang tidak memiliki informasi, buta huruf komputer dan tidak terampil. Dalam beberapa tahun terakhir, kepemilikan komputer dan perangkat digital telah meluas, tetapi kesenjangan digital masih tetap ada. Kesenjangan digital saat ini tidak hanya didasarkan pada akses ke teknologi digital, tetapi juga pada bagaimana teknologi itu digunakan. Dan yang terakhir adalah kita akan membahas tentang health risks, RSI, GVS, dan technostress. Penyakit akibat kerja yang paling umum saat ini adalah repetitive stress injury atau RSI. RSI terjadi ketika kelompok otot dipaksa melalui tindakan berulang yang sering dilakukan beban berdampak tinggi atau seperti tenis atau puluhan ribu pengulangan di bawah beban berdampak rendah atau seperti bekerja dengan keyboard komputer. Computer Vision Syndrome atau CVS mengacu pada kondisi kelelahan mata apapun yang terkait dengan penggunaan layar tampilan di komputer desktop, laptop, e-reader, smartphone, dan video game genggam. CVS mempengaruhi sekitar 90% orang yang menghabiskan 3 jam atau lebih per hari di depan komputer. Yang ketiga adalah technostress, yaitu stres disebabkan oleh penggunaan komputer. Gejalanya termasuk kejengkelan, permusuhan terhadap manusia, ketidaksabaran, dan kelelahan. Technostress dianggap terkait dengan tingkat pergantian pekerjaan yang tinggi di industri komputer, tingkat pensiun dini yang tinggi dari pekerjaan yang intensif komputer, dan peningkatan tingkat penyalahgunaan narkoba dan alkohol. Menurut para ahli, manusia yang bekerja terus-menerus dengan komputer mengharapkan manusia lain dan institusi manusia untuk berperilaku seperti komputer, memberikan tanggapan instan, perhatian, dan tidak adanya emosi.